Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafiz, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi. Beliau Ketua Umum Rumah Al-Quran Nusantara. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua BPW Jatijaya Ustaz Dr. Abdul Fikri Fakih beserta jajaran. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua DPW PKS Jawa Tengah yang baru saja memberikan sambutannya kepada kita semua, Dr. Haji Muhammad Haris MSI. Yang sama-sama kita hormati Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Jawa Tengah, Kiai Haji Tohari SPDI. Sama-sama kita hormati anggota DPRD Provinsi Kaltim, Ustaz Harun Ar-Rasyid, SH Al-Hafiz. Juga yang sama-sama kita hormati bidang jaringan RKN, Rumah Quran Nusantara Pusat, Ustaz Riyadus Salihin SOS SPDI Al-Hafiz. Juga Ketua Panitia RKN Jawa Tengah, Ustazah Marhamah, beserta seluruh jajaran, seluruh panitia Mukhayyam Al-Quran, hadirin hadirat sekalian, anggota pelopor, peserta Mukhayyam Quran. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa menggunakan rasa ta'zim dan hormat saya, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah suasana wabah COVID-19. Alhamdulillah antum bisa menyelenggarakan Mukhayyam Al-Quran. Sungguh suatu hal yang sangat istimewa. Saya sangat berbangga bisa hadir di tengah-tengah antum semuanya, para ahlul Quran, yang mudah-mudahan Allah meninggikan dengan Al-Quran derajat kita di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Quran sudah sama-sama kita fahami, sebuah kitab yang di dalamnya penuh kemuliaan. Bahkan ayat yang tadi saya bacakan dalam surah Al-Anbiya ayat 10 sangat jelas menggambarkan fihi dzikrukum. Di dalamnya ada kemuliaan kalian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini artinya untuk memang memuliakan kita. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Di dalamnya ada kemuliaan kita. Oleh karena itulah kita sebagai hamba umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya kira kita perlu kembali menelusuri bagaimana sukses story baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun peradaban besar di Madinah Al-Munawwarah yang kemudian bisa menyebar ke berbagai pelosok bumi ini. Dari awalnya sebuah tatanan masyarakat jahiliyah yang tidak memahami bagaimana solusi menghadapi sebuah problematika kehidupan yang kompleks. Yang di dalam surah Ad-Duha dijelaskan
wa wajadaka dhallan fahada. Rasul sendiri sebelum terima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala begitu bingung untuk mengatasi problematika kejahiliahan yang sedemikian kompleksnya. Tapi begitu ayat demi ayat turun kepada beliau, Allah berikan petunjuknya kepada beliau melalui tuntunan Al-Quranul Karim. Ternyata apa yang terjadi? Jalan di hadapannya begitu terbentang luas. Bahkan diibaratkan lailuha kanahariha. Jalan itu ibarat yang kehidupan malam harinya saja laksana siangnya. Jadi bagaimana orang akan bisa tersasar dalam suasana yang begitu terang benderang, begitu jelasnya jalan kehidupan yang akan ditapaki, sehingga tidak memungkinkan orang bisa tersasar untuk mencapai tujuan. Nah inilah seperti kita kalau menuju sebuah masjid dan kemudian terang benderang suasana walaupun di malam hari, kita akan jelas menuju apa yang kita tuju yaitu masjid itu sampai. Tapi kalau dalam suasana gelap, mati lampu semua, nah orang akan sulit untuk mencapai tujuan, meraba-raba, ya. Itu pun akan, kalaupun sampai bisa jadi dengan kesulitan. Tetapi apalagi kalau memang dia meraba sana sini, tidak mencapai sasaran yang diinginkan, dia tersasar ke tempat yang lain. Oleh karena itulah, tentu bagi kita semua menjadi sebuah kewajiban untuk semakin dekat dengan Al-Quran, semakin mesra dengan Al-Quran, dan menjadi ahlul Quran. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati. Orang yang diberikan Alkitab, Al-Quran padanya, ya mereka membacanya yatslunahu haqqa tilawati, membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Para ulama Quran menjelaskan tentang bagaimana yang dimaksud dengan membaca sebenar-benar bacaan, bukan hanya sekedar fasih, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi juga dia mau mentadabburinya, mau menghafalkannya, dan bahkan yang lebih penting adalah mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah dari sana akan muncul fihi zikrukum. Di sana akan ada kemuliaan kalian. Bukan hanya sekedar pahala dan mengumpulkan pahala untuk kehidupan ukhrawi kita. Tapi insya Allah, Allah pun akan berikan balasannya saat di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Oleh karena itu sesuai dengan tema acara Mukhayyam kita pada kali ini, berbekal Al-Quran, meraih kejayaan, sungguh sangat tepatnya. Saya kira kita mari memotivasi diri kita masing-masing untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan dalam menggapai kejayaan. Dan saya sangat bersyukur menjadi presiden yang dimana anggota-anggota pelopornya sedemikian rupa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita semua, insya Allah dengan tadi berbekal Al-Quran, mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran, insya Allah kesamaan seluruh anggota partai ini akan menuju pada satu titik yang sama, yaitu kemenangan yang penuh dengan keberkahan. Kejayaan yang ingin kita bangun bukan hanya sekedar kekuasaan dan kedudukan menjadi penguasa di bumi, tapi mudah-mudahan ini bagian dari upaya mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerapkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita. Sungguh di dalam Al-Quran,
Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang success story orang-orang yang pernah berkuasa di bumi. Contoh misalnya kisah tentang Zulkarnain, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Jadi kemenangan-kemenangan yang senantiasa terbimbing oleh nilai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemenangan-kemenangan yang liar, yang justru semakin menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kemenangan yang diharapkan oleh kita, yang sering diingatkan oleh Ketua Majelis Syura adalah kemenangan yang penuh dengan keberkahan, kemenangan yang penuh dengan keberkahan. Itulah bermakna kemenangan yang senantiasa dibimbing dengan nilai-nilai Al-Quran. Dalam ayat ini kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan dan kekuasaan kepada hambanya yang salih Zulkarnain di bumi ini, memberikan kekuasaan yang kuat kepadanya, memberikan kemudahan-kemudahan kepadanya, segala sarana yang mendukung untuk mencapai kekuasaannya, memberikan segala potensi-potensi yang dapat digunakan untuk memperkokoh dan melanggengkan kekuasaannya di bumi ini. Dan ketika seorang yang memang memegang kekuasaan dengan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, justru kekuasaannya itu digunakan untuk mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk semakin dekat kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yusuf bin Ya'qub yang juga menjadi bukti sejarah dalam Al-Quran tentang karunia Allah. Di mana kekuasaan yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam digunakan betul untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat di Mesir ketika itu. Silakan nanti dibuka dalam Quran surah Yusuf ayat 56 dan 57. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Tentu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa apa yang terjadi pada masa lalu bukan tidak mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Cobalah kita simak dalam Al-Quran pada surah An-Nur ayat 55, sebuah janji Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Di sini Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Jadi janji Allah ini diberikan kepada dua orang, dua golongan. Pertama, orang yang beriman. Kemudian yang kedua sekaligus tadi, dia pun mengamalkan amalan-amalan saleh dalam kehidupannya. Kepada golongan inilah, orang yang beriman dan beramal saleh inilah, ya Allah menjanjikan, Allah akan berikan kekuasaan di muka bumi ini. Inilah kemenangan yang penuh dengan keberkahan karena bimbingan Allah. Ya kuncinya tadi pertama kita harus semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus mengamalkan kesalehan-kesalehan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dituntunkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita wujudkan.
Nah, orang-orang seperti ini, insya Allah yang akan diberikan janji Allah sebuah kepastian bahwa orang-orang seperti ini akan diberikan kekuasaan sebagaimana Allah telah meneguhkan kekuasaan kepada orang-orang sebelum kita. Nah, kalau sudah itu terjadi, mudah-mudahan Allah akan berikan amanah-amanah kemenangan ini kepada kita, tentu dengan upaya yang betul-betul kita saat memperoleh kemenangan, saat memperoleh kekuasaan itu justru digunakan untuk meneguhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru digunakan untuk menjadikan manusia itu muncul rasa aman dalam beribadah, enggak merasa terkriminalisasi, tidak dipersekusi, tapi betul-betul dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tumaknina, penuh dengan ketenangan. Ini yang diharapkan, munculnya kekuasaan yang memberikan sedemikian kelapangan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari berbagai sifat-sifat kemusyrikan. Hadirin hadirat sekalian, para peserta Mukhayyam Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sudah saatnya umat ini bangkit bersama Al-Quran. Saya kira kita semua sudah saatnya bergerak dengan nilai-nilai Al-Quran, menyongsong peradaban yang mulia di bumi Indonesia. Mudah-mudahan dengan bekal-bekal yang kita dapatkan dari Mukhayyam Al-Quran dalam 2 hari ini, insya Allah akan terlahir semangat baru para kader-kader pelopor kita untuk bisa menggali nilai-nilai Al-Quran, mencetak dan menghasilkan penghafal Al-Quran, dan memberikan kontribusi dalam pembangunan umat dan bangsa. Melalui Mukhayyam Al-Quran ini insya Allah kita optimis akan bisa mencapai cita-cita besar di dalam Al-Quran itu. Satu saat nanti mudah-mudahan impian kita bersama akan terwujud. Hadirnya presiden, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPR dan DPRD yang hafal Al-Quran, menerapkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan, dan kebijakan-kebijakannya diwarnai, disinari dengan cahaya Al-Quran. Seorang pemimpin yang mampu membawa dan mengamalkan nilai-nilai Quran di dalam sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Mereka yang menggemakan Al-Quran, bukan hanya sekedar di masjid, melainkan di setiap sudut tempat dan setiap aktivitas kehidupan masyarakat. Insya Allah, berbekal Al-Quran, bersama kita raih kejayaan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, sebagai apresiasi saya, karena Jawa Tengah ini adalah Quraish-nya Indonesia. Jadi kalau PKS menang di Jawa Tengah, insya Allah bisa memenangkan di seluruh Indonesia. Amin. Maka pada peserta terbaik Mukhayyam Al-Quran dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan berikan apresiasi kepada para peserta itu. 8 peserta terbaik, ya nanti panitia mungkin meminta apa parameternya dan segala macamnya. Saya serahkan kepada panitia. Pokoknya ajukan 8 peserta terbaik. Nanti insya Allah akan saya beri apresiasi hadiah kepada 8 peserta itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Saya kira demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Saya sangat gembira kemarin dapat kiriman buku juga dari seorang anak muda, Hafiz, ya, dia mengatakan kun bil Qur'ani najman.
Ya, seni menjadi bintang. Ya, Al-Quran ala sahabat. Ini putranya Mas Allah yarham, Mas Tamim, Mutamimul Ula. Ya, udah bukan hanya sekedar menghafal Quran, tapi beliau berusaha untuk bagaimana menjadikan kecintaan Al-Quran ini dengan bahasa anak muda. Ya, begitu enak bacaannya ini mengalir. Nah, mudah-mudahan antum semua yang punya berbagai kelebihan, keunggulan, ungkapkanlah itu dengan apa yang bisa kita lakukan, dengan tulisan, dengan ucapan, dengan tindakan, semuanya bisa kita upayakan bersama-sama. Saya ingin berikan pantun kepada antum, ke pasar membeli makanan, rasanya enak penuh kenikmatan. Berbekal mukhayyam Al-Quran, mari kita raih kejayaan. Allahu Akbar. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka mukhayyam Al-Quran yang diselenggarakan oleh DPW PKS Jawa Tengah. Mudah-mudahan Allah memberikan keridoannya kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.